Terowongan di bawah tanah jalur Gaza bisa menjadi keunggulan bagi kelompok Hamas dalam perang melawan Israel. Ditambah, dengan adanya tawanan, Israel tak mungkin menutup ventilasi terowongan dengan sembarangan jika berhasil menemukannya. Sejak lama, Israel telah mencoba mengungkap dan memetakan jalur bawah tanah Gaza, namun tak kunjung berhasil hingga saat ini. Jaringan bawah tanah Hamas itu dinilai sebagai penentu dari akhir perang Israel dan Hamas, karena dianggap menjadi titik krusial dari kelompok Hamas. Menurut ahli geomorfologi dan geologi, terowongan Hamas sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Tepatnya sejak masa Raja Sargon yang Agung, Raja Sermit pendiri kerajaan pertama di Mesopotamia. Sejak 2009, Hamas telah menggunakan taktik bawah tanah dan menggali sekitar 35 terowongan di bawah perbatasan dengan Israel. Kini terowongan itu bukan lagi sekadar rute transit yang panjang, melainkan goa dan terowongan tanah bertingkat dengan ruangan, aula, dan gudang. Proses penggalian pun mudah karena tidak perlu alat berat, cukup dengan perkakas tangan karena tanah Gaza yang terbentuk dari lapisan lumpur berpasir. Dinding terowongan kemudian diperkuat dengan beton supaya tidak mudah runtuh. Mulanya terowongan hanya berada di kedalaman 4-12 meter, namun terkini jalur bawah tanah Gaza sudah mencapai kedalaman hingga 80 meter. Lebar terowongan bahkan cukup besar untuk membawa masuk ternak, mobil Mercedes-Benz sampai persenjataan. Untuk kebutuhan listrik, air, dan komunikasi pun, kelompok Hamas dipermudah oleh lokasi terowongan yang berada di bawah perkotaan. Terowongan ini memudahkan kelompok Hamas untuk menyebar kemana-mana. Israel memperkirakan saat ini ada 1.300 terowongan yang membentang sepanjang 483 km. Untuk menghindari kemungkinan mati konyol, Israel telah melatih pasukan spesialis perang terowongan. Israel juga telah mengembangkan sensor tanah untuk mendeteksi pergerakan di bawah tanah. Namun cara itu tidak cukup efektif, karena teknologi itu baru bisa berfungsi kalau lingkungan sekitarnya tenang. Masalahnya, sensor jadi tidak bekerja dengan baik karena bisingnya situasi perang dengan tembakan tank dan ledakan bom yang saling bersautan. Terowongan semacam ini pun pernah digunakan kelompok Al-Qaeda di Afghanistan saat pasukan Amerika Serikat mengejar Osama bin Laden pada tahun 2002. Terowongan Hamas saat ini pun mirip dengan terowongan Viet Cong saat Perang Vietnam tahun 1968. Perang terowongan memang dinilai sulit, seperti yang sudah terjadi di Vietnam, Afghanistan, Suriah, dan Irak. Untuk itu Israel lebih memilih untuk melakukan serangan darat dari jarak jauh. Israel juga berusaha untuk menutup akses terowongan dengan meledakkan bom spons yang ledakan busanya bisa mengembang dan mengeras dengan cepat. Namun, Israel tak bisa gegabah menghancurkan terowongan Hamas, mengingat masih ada lebih dari 200 sandera yang diduga ditahan di dalam terowongan.